Selamat sore, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul lingkungan pengendapan, di mana lingkungan pengendapan ini materinya cukup padat ya, cukup padat sehingga kita pisah menjadi dua bagian. Di bagian pertama ini kita akan bahas mulai dari proses sedimentasi sampai dengan di lingkungan pengendapan darat. Sisanya akan dibahas atau diulas di pertemuan berikutnya. Jadi outline-nya mulai dari stratigraphic pattern, ini di dalamnya meliputi sedimentasi, kemudian lingkungan pengendapan darat, ya ada glasial, ada aeolion, ini adalah lingkungan pengendapan gurun, kemudian aluvial atau kipas aluvial, lake atau danau, dan fluvial. Ini lingkungan semuanya adalah masuk di dalam lingkungan pengendapan darat. Kemudian di nomor ketiga ada transisi dan marine, ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah proses dan pola sedimentasi. Ini adalah accommodation space atau akomodasi dari sedimen, di mana akomodasi ini didefinisikan sebagai ruang yang tersedia untuk mengakumulasi sedimen pada suatu waktu. Kemudian akomodasi sedimen ini dikontrol oleh dua hal yang sangat krusial. Yang pertama adalah tektonik dan yang kedua adalah perubahan muka air laut. Nah, tektonik ini misalkan ditunjukkan dengan proses uplifting atau pengangkatan. Di sini bisa berbanding terbalik yaitu subsidence atau penurunan. Kemudian muka air laut ini bisa sea level rise atau air laut naik dan sea level drop yaitu muka air laut turun. Nah, ini adalah muka air laut ya. Muka air laut ini fluktuasinya ini merupakan atau menunjukkan turun dan naiknya muka air laut. Nah, ini menjadi kontrol di dalam proses sedimentasi. Yang mempengaruhi perubahan pada muka air laut atau eustasi ini ada tiga. Yang pertama adalah glasiasi atau deglasiasi. Ini sifatnya adalah global yang ditentukan dengan volume berubah. Ya, proses glasiasi dan deglasiasi ini mempengaruhi perubahan volume. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tektonik eustasi. Tektonik eustasi ini bersifat lokal sampai dengan global, yang ditunjukkan dengan volume airnya sama, tetapi wadahnya yang berubah. Nah, karena tektonik eustasi bisa dua hal. Dia bisa melebar atau menyempit. Ya, walaupun volumenya sama, tetapi wadahnya yang berbeda. Ini yang disebut dengan tektonik eustasi. Kemudian sedimen supply. Sedimen supply ini meliputi pelapukan, transportasi, deposisi, dan erosi. Ini juga mempengaruhi bagaimana muka air laut naik ataupun turun. Ya. Berikutnya, nah ini tiga hal yang mengontrol tadi ya. Kemudian ada istilahnya adalah transgresi, yaitu genang laut atau landward, ya, merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan garis pantai yang menuju ke arah daratan. Ya, ini garis pantainya di sini, kemudian maju ke arah daratan. Ini yang disebut dengan istilah transgresi. Ya, ini proses transgresi ini terjadi karena pasokan sedimen atau sedimen supply-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan accommodation space atau tempat akomodasinya, sehingga ini disebut prosesnya adalah transgresi. Kemudian ada istilah regresi. Regresi ini adalah perbandingan terbalik dari transgresi, atau istilah di Indonesianya adalah susut laut, merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan garis pantai yang menuju atau mundur ke arah lautan. Ya, kalau transgresi garis pantainya maju ke arah daratan, kalau regresi garis pantainya mundur ke arah daratan. Ya, jadi proses regresi ini terjadi akibat pasokan sedimen ini lebih besar dibandingkan dengan tempat akomodasinya atau accommodation space-nya, sehingga menyebabkan
garis pantainya mundur ke arah lautan, ya. Jadi supply sedimennya relatif lebih banyak dibandingkan dengan accommodation space-nya. Nah, ini transisi dan regresi hanya mengenai perubahan garis pantai yang menuju maju atau mundur dari posisi awalnya. Kemudian transisi dan regresi ini menghasilkan sebuah produk pengendapan, ya. Dan di sini ditunjukkan beberapa pattern atau pola, ya, pola di dalam proses adanya transisi dan regresi tersebut. Yang pertama ada istilahnya adalah funnel shape atau coarsening upward atau mengkasar ke atas. Ini memperlihatkan penurunan nilai rekaman dari kadar gamma ray ke arah suatu paket dari batuan. Nah, mungkin lebih enaknya ini saya yakin ada banyak istilah baru bagi kalian, ya. Sementara coba dipahami pelan-pelan dulu, ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan penilaian formasi, apa itu gamma ray, ya, sementara ditelan dulu ini istilah-istilah ini, ya. Ini sambil berjalannya waktu coba kita pelajari lebih detail lagi, kita pelajari lebih mendalam lagi terkait dengan konsep di dalam karakteristik pola kurva yang dikaitkan dengan sea level rise, ya, muka air laut naik, muka air laut turun, kemudian transgresi dan regresi. Sementara ketiga pola ini saya jelaskan lebih sederhana, ya. Yang pertama funnel atau coarsening upward, ya, ini mengkasar ke atas. Jadi yang ditunjukkan ciri bahwa makin ke atas ya makin mengasar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bell shape atau finding upward. Finding upward ini adalah sebuah pola di mana ditunjukkan dengan menghalus ke atas, ya, menghalus ke atas. Jadi coarsening dengan finding upward ini berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga ini adalah block shape. Ya, ini adalah ditunjukkan dengan ciri blocky. Blocky ya istilahnya blocky itu sama, ya, sama. Tidak menunjukkan tren mengkasar maupun tren menghalus. Mungkin lebih sederhananya kita langsung ke visual, ya. Ya, ini adalah ya blocky tadi, ya, blocky. Yang ini adalah coarsening yang saya tunjukkan di dalam kursor. Nah, berikutnya ini adalah finding atau menghalus ke atas. Kemudian untuk symmetrical dan serrated ini adalah integrasi dari ketiganya, ya. Ya, tadi kita mengenal adanya transgresi dan kemudian ada regresi, ya. Produk-produk transgresi dan regresi ini adalah menghasilkan pattern atau pola yang ditunjukkan dalam slide presentasi ini. Ya, bisa finding, bisa coarsening, bisa blocking. Nah, di sini lanjut saja, ya. Kita masuk di stacking pattern, ya. Ini adalah gambaran atau produk yang dihasilkan dari proses di dalam aktivitas stratigraphy, ya, bisa transgresi dan regresi tadi. Ya. Terdapat 3. Yang pertama progradasi, ini ditunjukkan dengan sedimen supply-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan accommodation space. Nah, ini adalah peristiwanya adalah regresi. Kemudian retrogradasi. Ini adalah sedimentasinya atau sedimen supply-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan accommodation space. Dan prosesnya disebut dengan transgresi. Yang ketiga, ini kita mengenal istilahnya agradasi, yaitu sedimen supply dan accommodation space-nya ini sama, ya. Makanya kalau kita flashback lagi, di sini ada istilah aggradation, kemudian progradation, dan retrogradation. Ini adalah sebuah proses dan dicirikan dengan pola sedimen yang blocky, mengkasar, ataupun menghalus. Ini sementara dipahami pelan-pelan karena saya yakin banyak istilah asing yang baru didengar oleh kalian semua. Nah, ini istilahnya, ya. Bagaimana dikaitkan dengan suatu proses, ya, progradation, yaitu pola pengendapan yang lebih mudah diendapkan jauh di dalam cakungan, ya. Ini akan menghasilkan pola yang disebut dengan coarsening upward. Ini proses regresi. Kemudian retrogradasi, ya, atau backstepping.
ini adalah sebuah pola pengendapan di mana yang lebih mudah diendapkan jauh lebih maju ya, jauh ke arah daratan ya. Ini tunjukkan ini pengendapan 1, pengendapan 2, pengendapan 3, dan pengendapan yang ketiga ya. Dan ditunjukkan di sini polanya adalah seperti ditunjukkan dalam gambar di sini ya. Kemudian ini agradasi ya, agradasi ini pola pengendapan yang lebih mudah diendapkan di atasnya tanpa ada pergeseran lateral. Ya, ini secara keseluruhan sama ya. Ini adalah bagaimana prosesnya. Kemudian tadi kita berbicara tentang bagaimana hubungan antara accommodation space dengan supply sedimennya ya. Nah, ini integrasi dari ketiganya. Setelah kita mengulas sedikit ya tentang pola, ada transgresi, ada regresi, kemudian ada agradasi ya. Sekarang kita melanjutkan ke lingkungan pengendapan. Secara umum lingkungan pengendapan ini dibedakan menjadi 3, yaitu lingkungan pengendapan darat, transisi, dan laut ya. Untuk mekanismenya, lingkungan pengendapan ini dibagi menjadi 2, proses klastik dan non-klastik. Ya. Salah satu non-klastik itu bisa dicontohkan dengan batuan karbonat yang terjadi melalui proses biologi. Ya. Kemudian ketiga lingkungan pengendapan di atas, ya, darat, kemudian transisi, dan laut, ini menghasilkan produk batuan yang masing-masing mempunyai ciri dan sifat yang berbeda. Di sini ini saya ambil dari Manru ya. Bagaimana lingkungan pengendapan dari darat, transisi sampai dengan laut ya. Yang darat ditunjukkan dengan warna merah di sini ya. Contohnya mulai dari glasial, kemudian stream, kemudian lake, kemudian sand dune, dan alluvial vent di sini. Kemudian yang warna biru ditunjukkan di sini adalah lingkungan pengendapan transisi. Bisa beach, kemudian ada delta, ada tidal flat, kemudian juga ada lagoon. Kemudian yang berwarna hitam ini ditunjukkan dengan lingkungan pengendapan laut ya. Contohnya adalah continental shelf dan submarine fan di sini. Kemudian juga ada barrier island, kemudian deep marine. Ya, ini bagian dari lingkungan pengendapan laut. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap lingkungan pengendapan memiliki ciri dan sifat tertentu yang secara unik dan masing-masing ini umumnya berbeda antara lingkungan pengendapan yang satu dengan lingkungan pengendapan yang lain. Ini contohnya kita punya submarine channel ya. Submarine channel memiliki ciri yang sedemikian. Kita bandingkan dengan glasial. Ya, glasial akan mempunyai ciri yang berbeda. Ya. Masing-masing mempunyai sifat dan ciri karakteristik yang menunjukkan hal yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini ada lingkungan pengendapan ya untuk di darat. Ada glasial, ada gurun, ada aluvial, ada danau, dan fluvial. Dan ini kita khususkan di lingkungan fluvial karena kenapa? Kasus di Indonesia mungkin fluvial ini yang paling menarik ya, karena selain sebagai sebagian dari kasus di lingkungan pengendapan fluvial ini bisa berpotensi sebagai reservoir. Reservoir merupakan batuan yang bisa menjadi alternatif ya terakumulasinya hidrokarbon dalam jumlah yang komersil. Ini glasial. Glasial ini dipengaruhi oleh es ya, kehadiran es. Akan tetapi di negara kita tidak ada. Ini secara umumnya saja ya. Awalnya ditunjukkan dengan gambar seperti ini, belum ada esnya, kemudian ada es.
ada apa, terdapat es di sini, kemudian surut, maka akan menjadi hal yang seperti ini. Dan proses yang disebabkan oleh glasial ini tidak terjadi di Indonesia. Sementara ini pengetahuan umum saja dan kita skip. Ini gurun juga, gurun tidak ada di negara kita. Kalaupun ada pengendapan yang mirip, mirip dengan gurun, ini contohnya di pantai selatan Jawa ya. Misalkan di daerah Parangtritis, ini menunjukkan hal yang hampir sama dengan lingkungan pengendapan gurun. Ini kontrol utamanya adalah angin. Nah, kalau di glasial, kontrol utamanya adalah es. Nah, kalau kontrol utamanya yang disebabkan oleh gurun, ya, ini adalah angin. Ya, ini contohnya. Yang berikutnya aluvial atau kipas aluvial ya, aluvial fan. Ini juga ada beberapa di negara kita. Contohnya biasanya terjadi di proses synrift. Apa itu synrift? Sementara dicatat dulu ya, apa itu synrift. Nanti di kesempatan lain coba kita bahas apa itu synrift atau apa itu postrift ya. Karena aluvial atau kipas aluvial ini di beberapa kasus di cekungan migas di Indonesia, asosiasinya adalah di proses synrift. Nah, kemudian lake ya, lake ini adalah danau. Bagaimana proses pengendapan di danau ini juga menjadi hal yang menarik di dalam pembahasan tentang lingkungan pengendapan khususnya di danau. Kenapa? Karena di dalam lingkungan pengendapan danau ini berpotensi sebagai sosrok ya. Sosrok itu apa ya? Sebuah batuan ya yang bisa atau mempunyai potensi menghasilkan atau mengenerate hidrokarbon. Ya, ini berbanding terbalik dengan reservoir tadi ya. Ada istilah reservoir, ada istilah sosrok. Sementara dicatat dulu, nanti akan dibahas lebih detail di pertemuan atau mata kuliah geologi migas untuk membahas lebih detail lagi di dalamnya. Nah, di sini saya tunjukkan juga di sini danau ternyata bisa menghasilkan tipe kerogen 1 di dalam sosrok. Nah, apa itu kerogen, apa itu tipe 1? Nah, sementara dicatat dulu ya. Nah, ini yang fluvial. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa fluvial ini menjadi catatan atau hal yang penting karena peranan dan lingkungan pengendapan di Indonesia ya nggak jauh dari fluvial dan nanti ada delta dan marine juga ya. Ini lingkungannya terdiri dari channel atau aliran sungai dan overbank atau floodplain. Ini adalah tepian atau bagian dari banjiran di pinggiran sungai. Nah, ini bagian channelnya atau aliran sungai. Kemudian ini ada floodplain. Floodplain ini adalah dataran banjir. Ya, floodplain juga dataran banjir di sini. Nah, ini di dalam sungai ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe braided, yang kedua adalah tipe meandering. Nah, kalau kita punya gambar ilustrasi di sini, braided berada di daerah tengah di sini atau dekat dengan hulu. Ya. Ditunjukkan dengan sungai yang menganyam. Kemudian meandering ini bagian hilirnya yang ditunjukkan dengan berkelok-kelok. Ini kasus untuk braided river ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini di dalam braided ya, sungai menganyam tadi di dalamnya ada apa ini? Mid channel bar. Bar itu kalau di bahasa Indonesia kan gosong sungai ya. Yang kalau kita pernah lihat kalau di Jawa Timur sana itu ada dua sungai besar yaitu Brantas dan Bengawan Solo. Ya. Kalau di dalam atau di tengahnya ada pasir, di antaranya air, nah itu yang disebut dengan bar atau gosong sungai. Ya. Kemudian di sini juga ada bidang dari floodplain ini biasanya ditumbuhi dengan vegetasi.
Kemudian ini ada overbank, channel deposit, dan bar surface. Ini adalah bagaimana pattern atau pola di dalam paleo depositional ya. Karena yang ditunjukkan di atas ya di atas ini, tetapi yang di bawahnya ketika digali, ketika tampak ya, digali kemudian tampak, baru kita bisa mengidentifikasi struktur ya, geologi strukturnya atau struktur di dalam sedimentasi tersebut. Nah, ini yang lebih ekstrim lagi ya, ada active channel di sini yang ditunjukkan dengan aliran sungai yang aktif, kemudian ada abandoned channel. Ini adalah beberapa dari bagian dari braided river, di mana ditunjukkan dengan aktivitas yang minim ya dari channel tersebut, sehingga aliran air ya lebih condong ke daerah yang aktif dibandingkan dengan yang di abandoned. Ini overbank, channel fill ini sementara kita unload dulu. Kemudian masih di braid river, sini ada istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, dan ini ditunjukkan dengan polanya. Nah, ini ada ditunjukkan dengan finding upward, ya. Ini ada channel deposit, kemudian mid channel bar di sini. Ini ditunjukkan di bagian bawah. Umumnya demikian. Kemudian floodplain, kemudian overbank yang di sini. Ya, floodplain dan overbank karena menjadi area dataran banjir, maka banyak litologi yang berasosiasi dengan lempung. Nah, ini adalah modern braid channel. Nah, sama juga di sini. Saya ambil dari beberapa referensi. Kemudian ini mini braided channel juga sama. Ini adalah aktif channelnya. Kemudian barnya ya, barnya atau apa namanya, gosong sungainya ya. Ini yang ditunjukkan dengan tidak adanya air ya. Ini kelihatan kan? Nah, aktifnya di sini, kemudian di sini ada bar-bar yang kecil yang sifatnya adalah tidak ada atau tidak dialiri oleh air. Kemudian lanjut ke Meandering River. Meandering River ini ditunjukkan dengan sungai berkelok. Ini contohnya ini seperti ini. Ini saya ambil dari Manru. Nah, ini sedikit berbeda dengan braid ya. Di sini ada beberapa istilah, ada talweg ya, talweg dan point bar. Kalau talweg ini adalah daerah yang selalu tergerus oleh aliran sungainya. Kemudian point bar ini adalah daerah yang selalu terhempas dari produk yang digerus di talweg. Jadi ada istilahnya ini. Kemudian ada levee. Levee ini adalah bagian di atas dari talweg ya. Kemudian ada floodplain. Floodplain ini adalah dataran banjir dalam sistem sungainya. Ini juga ada crevasse play. Crevasse play ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah jebolan atau apa ya, jebolan dari batas dari sungai ya, jebolan atau banjir yang diakibatkan oleh jebolan tanggul di dalam sistem sungai. Nah, ini ada istilah lagi, yang ini active channel, kemudian ini ada abandoned channel ya. Ini adalah sungai yang lama atau sungai purba, kemudian ini adalah sungai yang baru atau aktif. Juga ada istilahnya oxbow lake. Oxbow lake ini adalah seperti tapal kuda ya, tapal kuda. Ini bisa ini yang lama, artinya lama yang sudah ditinggalkan, kemudian ini yang masih baru. Ini lama-lama juga akan tertutup. Ini kalau saya ambil dari Manru, ini adalah aktif channelnya. Di sini ada oxbow lake-nya. Ini geometrinya ya, menunjukkan event yang sama, yaitu finding upward atau menghalus ke atas. Kalau di point bar ya, deposit channel, kemudian lateral aggression-nya ini ditunjukkan di bagian bawah yang didominasi oleh batu pasir. Kemudian di flatbed-nya ya otomatis atau overbank-nya ini banyak diendapkan lempungnya. Ini bagaimana proses yang disebut dengan lateral aggression.
Nah, ini ada dua gambar. Kita dari A dulu atau nomor 1 ya. Ini adalah kondisinya pada saat awal ya. Awal ini adalah A dan AB ya, penampangnya A dan B. Awalnya adalah ditunjukkan dengan nomor 1, di mana ditunjukkan dengan pasir kasar, pasir halus, dan lempung. Nah, di sini. Kemudian bagian talweg, ya, bagian talweg ini akan selalu maju, akan selalu tergerus, ya. Ini majunya ini ditunjukkan dengan nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah paleo talweg, kemudian ini adalah present day, saat ini talwegnya. Nah, proses inilah yang disebut dengan lateral akrasi, yang ditunjukkan dengan ciri finding outward. Kalau dipotong ya, ini Makassar, kemudian ini halus, kemudian di sini lempung. Ya, ini adalah proses yang disebut dengan lateral aggression. Ini contoh salah satu sungai sebiar yang saya ambil di Papua Barat ketika menggunakan sebuah pesawat Susi Air ya. Ini kelihatan bagaimana sungainya berpola meandering. Ini juga dari kejauhan kelihatan sekali ya berkeloknya. Dan juga beberapa ini ditunjukkan dengan abandonnya ya. Abandon atau mungkin ini juga sungai-sungai kecil ya yang bermuara ke sungai besar. Nah, ini masih sama contoh ini sambil di Aceh ketika akan landing ya. Nah, ini ditunjukkan juga dengan Oxboleg ya, sungai yang ditinggalkan, dan ini adalah aktif dari channel atau aktif sungainya. Ini saya ambil dari Google Map. Ya, Google Map di sebuah sebuah Oxboleg yang berada di Sukowati Field di Bojonegoro sana. Nah, di sini Oxbolegnya. Ini dekat sekali dengan sebuah lapangan migas di daerah Bojonegoro dan dekat juga dengan Sungai Bengawan Solo di sini. Ini adalah ditunjukkan juga dengan pola meandering ya, yang berkelok. Dan kalau kita melihat singkapan batuan, contohnya ya seperti ini. Ada channel atau smile di sini. Ini adalah contoh bagaimana singkapan batuan yang menunjukkan channel. Ini present day yang ditunjukkan dengan Grivas Bay atau jebolan tanggul nih. Nah, saya pikir sampai di sini untuk di lingkungan pengendapan transisi dan lingkungan pengendapan marine atau laut di sesi yang berikutnya. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Sementara istilah-istilah baru di dalam penjelasan yang saya sampaikan, bila kurang jelas ya bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi nanti. Saya yakin banyak mahasiswa yang baru mendengar istilah-istilah yang saya sampaikan tadi. Ya, tidak, saya pikir ini adalah proses pembelajaran ya. Nanti lama-lama juga akan paham dan familiar dengan istilah-istilah ini. Saya akhiri, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.